Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 9 Juli 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, di saat kami umat-Mu yang lemah ini mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kelemahan kami tidak menjadi penghalang untuk memahami, memelihara, dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur 107 ayat 31. Demikian dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks ini menegaskan bahwa Allah memiliki kuasa untuk membalikkan badai dan menenangkan gelombang-gelombang di laut kehidupan. Jika kita membaca 3 ayat yang mendahului nats renungan hari ini, yakni ayat 28-30, di situ dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dan setelah itulah, kemudian firman Tuhan hari ini berbunyi, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dari nats ini kita melihat betapa Allah berkuasa membalikkan keadaan alam semesta dari situasi yang kacau balau menjadi situasi yang tenang dan damai. Maka jika Allah sedemikian berkuasa membalikkan keadaan alam semesta ini, bukankah Allah lebih berkuasa lagi membalikkan keadaan manusia? Perubahan-perubahan mengejutkan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat banyak orang yang tiba-tiba naik daun, tetapi juga tiba-tiba jatuh sedemikian rupa. Kita kadang-kadang terheran-heran melihat ada orang yang entah bagaimana mendadak kaya, tetapi secara mengejutkan kita juga melihat orang yang mendadak jatuh miskin. Allah memiliki banyak cara untuk memiskinkan manusia, atau sebaliknya membuat orang miskin menjadi kaya. Allah memiliki banyak cara untuk membalikkan keadaan manusia, dan hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap berserah dan bersukacita di dalam Tuhan. Namun hal ini juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang menyangkal Tuhan, bahwa mereka tidak berdaya berhadapan dengan Allah. Allah dapat mengambil semua pemberian-Nya yang telah disalahgunakan oleh orang-orang berdosa, dan mereka tidak dapat berkata apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa ketika Allah mengambil kembali pemberian-Nya itu. Hal ini kiranya mendorong kita untuk sepenuhnya percaya akan kebaikan Tuhan. Seseorang yang benar-benar bijak akan memperkaya hatinya dengan kepasrahan dan ucapan syukur. Mazmur ini sesungguhnya ingin mengajak kita menyadari kelemahan dan kemalangan manusia, sekaligus melihat kekuatan dan cinta kasih Allah, dan bersyukur untuk semuanya itu. Mengapa bersyukur menjadi penting sekali? Setelah kita menikmati kasih setia Tuhan, untuk memahami ini, saya ingin mengajak kita mengingat sejenak kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu, berapa orang yang datang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih? Ya, jawabnya cuma 1 orang. Kemana 9 orang lainnya? Mengapa mereka tidak kembali kepada Yesus? Apakah mereka tidak disembuhkan? Tidak. Mereka semua disembuhkan. Ke-10 orang kusta itu sama-sama mengalami mukjizat kesembuhan. Kalau begitu, mengapa cuma 1 orang yang kembali? Jawabnya, karena cuma 1 orang yang benar-benar bersyukur. Dan rasa syukurnya itulah yang membawa dia datang kembali kepada Tuhan. Maka itulah pentingnya ucapan syukur. Sebab ucapan syukurlah yang membawa kita kembali kepada Sang Sumber berkat setelah kita menikmati berkat-Nya. Orang yang tidak memiliki rasa syukur akan cenderung gampang melupakan Sang Sumber berkat begitu mereka menikmati berkat-Nya.
Saudara-saudara, berbahagialah kalau kita masih tahu bersyukur. Karena apa? Karena memiliki hati bersyukur itu adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang diberi anugerah untuk bersyukur. Meskipun Tuhan memberi berkat bagi semua orang, memberi matahari dan hujan baik kepada orang benar maupun orang jahat, namun tidak kepada semua orang Tuhan menganugerahkan hati yang bersyukur. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar, di mana manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri dan semakin tidak tahu berterima kasih. Hal ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh Rasul Paulus, bahwa manusia akan semakin sukar untuk berterima kasih, baik kepada sesamanya, terlebih lagi kepada Tuhan. Mengapa orang sukar berterima kasih atau bersyukur? Jawabnya, karena dia menganggap kebaikan yang dia terima itu sebagai jatah atau sudah jatahnya. Kalau orang menikmati kesehatan, dia menganggap itu sudah sewajarnya, karena dia sudah merasa menginvestasi mahal untuk kesehatan itu. Dia merasa sudah membeli kesehatan itu dengan harga mahal, melalui mengkonsumsi buah-buah yang mahal, rajin olahraga di gym, check up secara rutin, makan makanan yang bergizi, dan seterusnya. Karena dia sudah merasa menginvestasikan begitu banyak untuk kesehatan, jadi sudah sepantasnya dia sehat. Atau ketika orang bisa tidur dengan sangat nyenyak, dia merasa tidak perlu bersyukur karena tidur nyenyak itu sudah jatahnya. Dia merasa sudah bayar mahal untuk bisa tidur nyenyak dengan cara membeli tempat tidur yang mahal, misalnya merek King Coil, membayar mahal untuk desain kamar yang mewah, bayar satpam dengan harga yang mahal, dan seterusnya. Jadi wajar dia bisa tidur nyenyak atas semua pembelian yang mahal itu. Padahal, benarkah kita bisa membeli tidur nyenyak? Jawabnya tidak. Kita memang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi untuk bisa tidur nyenyak, itu adalah anugerah Tuhan. Kita mungkin punya uang banyak untuk membayar rumah sakit, tapi kesehatan itu tetap anugerah Tuhan. Inilah yang membuat orang tidak bisa bersyukur atau enggan bersyukur, karena dia merasa semua kebaikan yang dia alami dalam hidupnya sebagai jatah yang sudah sepantasnya dia dapatkan. Itu semua buah dari kerja kerasnya. Tetapi apa yang terjadi kepada orang-orang seperti ini? Mereka juga akan sangat gampang bersungut-sungut dan putus asa. Ketika hartanya tiba-tiba diambil daripadanya, atau ketika kesehatannya terganggu, atau ketika hidup tidak berjalan seperti biasanya, maka di titik itulah dia akan komplain dan bersungut-sungut, karena dia merasa semua kebaikan itu adalah jatah. Tetapi orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, akan tetap bersyukur, baik ketika suka maupun duka. Karena apa? Karena sejak semula dia sudah menyadari bahwa itu bukan miliknya, bahwa hidupnya adalah anugerah. Dia tidak pantas menerimanya, tapi Tuhan memberikan kepadanya. Maka dia sungguh-sungguh bersyukur untuk itu. Bahkan ketika kebaikan itu pun sesekali diambil darinya, dia tidak akan bersungut-sungut. Karena toh selama ini itu semua adalah anugerah Tuhan, pemberian yang tidak pantas diterimanya. Saudara-saudara, sadarilah, segala sesuatu itu kalau disyukuri malah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan punya hati yang fleksibel untuk segala perubahan dan keadaan. Dan kita jadi lebih bahagia karena kita dapat menikmati setiap pemberian Tuhan. Hidup ini banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, yang tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi kalau hati kita positif, kalau kita merespon semua hidup ini secara positif, dengan hati yang bersyukur, maka semuanya justru menjadi lebih baik. Karena itu, bersyukurlah dalam segala hal. Dan terutama, bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa setia mendampingi kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Dan terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Itu semua bukan jatah kami. Bahkan kami tidak pantas menerima semua kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kami yang tidak pantas ini, ternyata Tuhan pantaskan untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Disitulah kami harus bersyukur
benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Bapa, tetaplah anugerahkan kepada kami hati yang tahu bersyukur. Karena firman-Mu sudah mengatakan akan tiba saatnya orang tidak tahu lagi berterima kasih. Tetaplah Tuhan, tolong kami untuk selalu mengingat Engkaulah sang sumber berkat. Maka ketika kami menikmati berkat Tuhan, berikan kepada kami hati yang bersyukur. Karena hati yang bersyukur itulah yang akan membawa kami kembali kepada Tuhan. Seperti satu orang kusta yang disembuhkan itu, yang datang kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Bapa, dengan hati bersyukur, kami akan selalu ingat kepada Engkau, sang sumber berkat. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Ajarkanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.